yang memberi kasih yang sempurna untuk langkah hidupku. Tuhan yang memberi cinta yang sejati untuk setiap karyaku. Aku diberkati, aku disertai, Aku dipilih untuk jadi utusan. Kasih yang sempurna, cinta yang sejati, ku bagikan sukacita untuk sesamaku. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasih di mana-mana. Selama-lamanya Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan kami pada hari ini. Pada hari ini kami akan melaksanakan aktivitas kami. Semoga Engkau berkati aktivitas kami, dan semoga aktivitas kami berkenan di hadapan-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya, segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, supaya perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu,
bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Hai teman-teman kecil kesayangan Tuhan Yesus, selamat berjumpa lagi. Tidak terasa ya, ini sudah bulan Oktober. Nah, di bulan ini gereja juga mencanangkan sebagai bulan misi, di mana tanggal 18 Oktober nanti ada Hari Misi Sedunia. Paus Fransiskus mengambil tema, inilah aku, ini aku, utuslah aku, dari kitab Yesaya bab 6 ayat 8. Nah, Nabi Yesaya mengajarkan kepada kita untuk kita itu siap diutus. Apakah teman-teman siap diutus? Misi itu kan perutusan. Apa tugas kita di dunia ini? Bahwa Tuhan Yesus meminta kita semua untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kepada seluruh dunia tentang kerajaan Allah. Lalu di masa pandemi ini, seperti apa ya misi itu dijalankan? Kita memiliki semboyan 2D, 2K. Doa, derma, kurban, dan juga kesaksian. Ya kan? Yang pertama doa. Pastikan teman-teman selalu berdoa untuk mereka yang berjuang di masa pandemi ini. Ada dokter, perawat, bapak ibu guru, orang tua kita bahkan. Derma, kita bisa menyisihkan sebagian rezeki untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Kurban, nah kita juga berkurban, berbagi, ikut perayaan Ekaristi. Walaupun barangkali di antara teman-teman ada yang mengikuti secara online, tidak apa-apa. Dan kesaksian kita sampaikan kepada teman-teman kita, berbagi semangat, motivasi. Yuk, di masa seperti ini kita harus yakin, kita harus tetap rajin belajar, kita harus membawa kebaikan untuk semua orang. Di situ teman-teman bisa menjadi misioner-misioner kecil kesayangan Tuhan Yesus. Halo teman-teman, sekarang kita sedang berada di halaman Gereja Katolik Santa Perawan Maria Purworejo. Hari ini kita akan memperkenalkan bagian-bagian dari Gereja Santa Perawan Maria Purworejo ini. Wah, seru banget Kak Oni. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikuti perjalanan kita. Ayo, yuk.
dari Gereja Katolik Santa Praun Maria Purworejo. Masih banyak loh bagian-bagian dari Gereja Santa Praun Maria Purworejo ini. Nah, kalian penasaran? Yuk ikuti video berikutnya. Kalau begitu, Sampai jumpa. Hai teman-teman, pada game kali ini kita akan memainkan game tepuk ganjil genap. Nah, jadi dalam game ini ada satu instruktur yang menginstruksikan gamenya. Jadi apa aja instruksinya? Jadi yang pertama ada angka 1, 3, dan 5. Ketika instruktur menyebutkan angka itu, jadi teman-teman harus menepuk 1 kali, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ada angka 2 dan 4. Nah, 2 dan 4 itu termasuk angka genap, jadi teman-teman harus menepuk 2 kali. Tapi hati-hati teman-teman, ada satu pengecoh, yaitu angka 0. Jadi saat instruktur menyebutkan angka 0, teman-teman menepuk tangan tapi tidak sampai terdengar suaranya. Jadi seperti ini. Nah, mau tahu mainkannya? Yuk langsung kita mainkan. Yuk. Ya, kita mulai ya. Jadi level pertama dulu nih. Ya. 1 5 4. Hayo kok 3 kali Kak Oni? 2 kali Kak. Oh ya. Telat. 0. Ya udah, kita naikin levelnya ya teman-teman. Oke. Nah, jadi akan ada 2 angka. Siap-siap teman-teman. 1 4. Loh, kamu kali ya. Jangan ditiru ya adik-adik. 05 35 24. Wah. Satu lagi ya, satu lagi nih, level ini ya. Harus konsen ya. Harus bisa dong. 14. Wah, sudah pada pinter nih. Kita naikin lagi deh ya. Jadi 3 angka. Oke. Yang pertama 024 503. Ayo fokus dong, fokus. Lanjut. Jangan keras-keras dong. Lanjut ya. Ya. 145. Wah. 254. 004. 000. Bagus. Kemudian 140. Apalagi ya. Kemudian 025. Wah, kakak udah pinter nih. Nah, seru banget kan teman-teman gamenya tadi. Teman-teman bisa mencobanya di rumah sama keluarga, sama teman-teman juga. Ya, jadi selamat mencoba. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kegiatan sekolah minggu online ini bisa berjalan dengan lancar walaupun kami belum bisa berkumpul bersama kembali. Kami mohon jagalah kesehatan kami dan semoga pandemi corona ini segera berakhir. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku siap Tuhanku jadi utusan, mewartakan firman-Mu
menjadi terang. Aku siap Tuhanku, bimbing langkahku untuk selalu setia pada jalanmu. Firman-Mu, sabda-Mu yang menjadi penuntunku. Doa derma, kurban kesaksian kan ku lakukan selalu. Aku siap Tuhanku jadi utusan, mewartakan firman-Mu menjadi terang. Aku siap Tuhanku, bimbing langkahku untuk selalu setia pada jalan-Mu. Firman-Mu, sabda-Mu yang menjadi penuntunku. Doa derma, kurban kesaksian kan ku lakukan selalu.